Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh menikmati lagi kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang suka akan firman Tuhan, bertumbuh subur di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-25 yang kita beri judul Pasukan Kecil Gideon. Sebelumnya bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka hidup tidak setia kepada Tuhan seperti para pemimpin mereka terdahulu. Padahal mereka sudah diingatkan oleh para pemimpin mereka seperti Musa, Yosua, dan para tua-tua bangsa Israel agar mereka tetap menjaga dan memelihara semua hukum-hukum Allah. Akibat dari perbuatan mereka ini, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan musuh. Pada waktu itu, bangsa Israel sangat menderita. Mereka hidup melarat. Mereka telah dijajah oleh orang-orang Midian. Dalam penderitaan mereka berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan pada akhirnya mau menolong mereka. Kemudian Tuhan mengutus Gideon, seorang yang muda, dan Tuhan menjuluki dia seorang pahlawan yang gagah berani. Sekarang kita akan mendengarkan kisah perjuangan Gideon melawan tentara Midian. Yerubbaal atau Gideon telah bersiap untuk menghadapi tentara orang Midian. Ia bersama pasukannya yang berjumlah 32.000 orang. Sebuah pasukan yang besar bukan? Namun Tuhan berfirman kepada Gideon, pasukan yang bersama dengan Gideon ini terlalu banyak daripada yang Tuhan inginkan. Gideon diperintahkan untuk menyuruh pulang pasukan-pasukannya yang masih merasa takut. Kemudian Gideon menyampaikan kepada rakyat untuk pulang jika mereka masih merasa takut. Dari ke-32.000 pasukan itu hanya tersisa 10.000 saja yang bertahan. Itu artinya jumlah yang pulang lebih banyak daripada yang bertahan, yaitu kira-kira 22.000 orang. Tetapi yang 10.000 itu masih terlalu banyak menurut Tuhan. Jadi Gideon diminta oleh Tuhan untuk menyaring kembali pasukan-pasukan itu. Jadi beginilah cara Gideon menyaring kembali pasukan itu sampai menemukan jumlah yang sesuai dengan maunya Tuhan. Pertama-tama Gideon menyuruh semua pasukannya untuk datang minum ke sungai. Dan Gideon harus memperhatikan bagaimana cara mereka minum air itu. Jadi barang siapa yang meniarap lalu langsung meminum air dengan mulutnya harus dipisahkan dari pasukan yang lain. Dari pasukan yang berlutut lalu mencedok air itu dan meminumnya. Dari ke-10.000 pasukan yang tersisa didapati 300 orang yang minum air dengan cara berlutut dan mencedok air dengan tangannya. Dan 9.700 orang lagi meminum air dengan cara meniarap dan meminum langsung dengan mulutnya. Dan Tuhan memilih ke-300 pasukan itu untuk menyertai Gideon melawan tentara orang Midian. Begitulah cara Gideon memilih pasukan yang akan menyertainya melawan tentara Midian. Sekarang pasukan Gideon berjumlah 300 orang. Bukankah 300 itu sebuah pasukan yang kecil? Tentu saja adik-adik, itu pasukan yang sangat kecil. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon bahwa dengan 300 orang itu Tuhan akan menyelamatkan orang Israel, dan ke-9.700 orang itu disuruhnya untuk pulang. Tuhan memerintahkan Gideon untuk segera bangkit untuk menyerbu orang Midian itu. Namun Tuhan juga mengatakan seandainya Gideon menjadi takut, Gideon diperintahkan untuk pergi ke dekat perkemahan orang Midian untuk mendengarkan apa yang mereka katakan di sana.
Karena setelah Gideon mendengar apa yang mereka katakan, Gideon pasti menemukan keberaniannya. Dan benar, setelah Gideon sampai di situ, ada seorang yang sedang menceritakan mimpinya. Katanya, "Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan kita. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan terbongkar berantakan. Demikianlah kemah itu hancur runtuh." Kemudian temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon. Allah benar-benar telah menyerahkan kita ke dalam tangannya." Setelah Gideon mendengar semuanya itu, ia sujud menyembah kepada Tuhan dan mendapat kekuatan dan keberanian. Akhirnya Gideon dan 300 orang bersamanya siap-siap untuk bertempur. Tuhan memperlihatkan cara mengalahkan orang-orang Midian itu. Gideon membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Dan Gideon menyuruh bala tentaranya untuk menggunakan sangkakala dan buyung untuk dipecahkan untuk menakut-nakuti orang Midian. Kegaduhan dan bunyi sangkakala itu membuat orang Midian sangat bingung, sehingga mereka mulai saling menyerang dan pada akhirnya melarikan diri. Karena Gideon mempercayai Tuhan, maka mereka dapat mengalahkan bala tentara Midian yang besar hanya dengan 300 prajurit saja. Tuhan membebaskan orang Israel dari tangan orang Midian melalui Gideon. Adik-adik, di awal kita sudah dengar bahwa Gideon sebenarnya mempunyai cukup banyak prajurit yang akan menyertainya untuk berperang, yaitu 32.000 orang. Hati Gideon pasti senang dan percaya bahwa prajurit ini cukup untuk membantunya. Tetapi Tuhan memiliki cara sendiri untuk memilih prajurit, dan Tuhan hanya memilih 300 orang saja yang ikut dengan Gideon. Hati Gideon pasti sangat cemas karena pasukannya sekarang adalah pasukan yang kecil, sedangkan pasukan yang ia serang adalah pasukan yang besar. Namun Gideon tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan tidak membutuhkan banyak orang. Yang Tuhan perlukan adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan belajar untuk tidak takut, sebab Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu hari ini. Biarlah iman kami terus bertumbuh semakin kuat. Sekalipun kami kecil, tapi Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.